Pernah suatu hari tuh ada datang pasien cewek nih masuk ruang konsul, tiba-tiba ngamuk-ngamuk bilangnya, "Dok, kok jerawat saya nggak membaik ya? Padahal saya udah rutin pakai krim, udah rutin bersihin muka, terus udah kontrol makanan, rutin facial juga 1 kali sebulan. Coba dokter lihat di rekam medis di kertas itu. Rutin kan saya perawatan sama pakai krim, tapi kok jerawat saya masih hilang muncul, kayak gitu, nggak membaik. Kayaknya sia-sia deh saya pakai krim nih dok, sia-sia saya perawatan ngabisin uang, udah 3-4 bulan ini kayak gitu. Ayo ngaku, mungkin kamu salah satu yang pernah ngomel-ngomel ke doktermu gara-gara jerawatmu nggak membaik. Oke. Di sini saya menempatkan diri saya sebagai dokter, terus saya lihat, saya coba evaluasi apa yang terjadi sama pasien saya ini. Kan saya evaluasi, krimnya bener, dia sudah make setiap bulan rutin beli krim pagi, krim malam, sabun kayak gitu. Sudah saya cocokkan juga kondisi kulit sama krimnya, itu memang udah pas, sudah sesuai. Saya lihat dia rutin facial juga 1 kali sebulan, ya memang bener. Terus kontrol makanannya, pasiennya mengaku sudah rutin kontrol makanan, nggak makan yang manis-manis lagi. Ya di jurnal memang dibilang makanan dengan kadar glycemic index tinggi, yang dengan glycemic index tinggi, yang tinggi gulanya, itu berisiko menyebabkan jerawat. Pasiennya sudah hindari, tapi pasiennya bilang tetap jerawatan. Kita evaluasi yang lain, karena pada saat semua terapi harus dilakukan secara komprehensif. Komprehensif itu artinya semuanya harus dilakukan dengan menyeluruh, nggak bisa cuma krim aja, nggak bisa cuma perawatan aja. Teman-teman harus perbaiki dari lifestyle. Contohnya begadang, hindari tidur lewat dari jam 11 atau lewat dari jam 12. Jangan terlalu sering begadang untuk pasien jerawat, karena kalau begadang bikin kulit itu jadi kering di permukaan kulitnya. Efeknya muka tuh ngerangsang otak. Otak tuh tolong, kulit saya kering nih, tolong aktifkan dong kelenjar minyak di bawah saya nih. Akhirnya otak ngirim sinyal ke kelenjar minyak, kamu aktif tuh, kulitmu kering, kamu nggak lihat-lihat kayak gitu, cepet aktif. Akhirnya kelenjar minyaknya aktif. Kamu ngerasa deh sih, atau pernah nggak sih begadang muka tuh jadi kayak lengket, banyak gitu? Itu karena proses yang tadi. Oke, solusinya begadang kita udah cari. Pasiennya bilang tidak begadang juga. Oke, ternyata akhirnya ketemu nih kasusnya, kenapa jadi jerawatnya tuh nggak sembuh-sembuh. Ternyata pasiennya tuh maaf nih, tidak mendiskriminasi sebuah pekerjaan. Ternyata pasiennya adalah frontliner di sebuah bank. Jadinya dia dituntut untuk menggunakan make up yang lumayan tebal, dan itu dia lakukan setiap hari dengan rentan jam waktu kerja yang lumayan panjang, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jam 4 sore kayak gitu. Ternyata penyebabnya adalah tersumbatnya pori-pori akibat make up atau bedak foundation yang terlalu berlebihan sama berlama-lamaan. Jadi kamu percuma diterapi dengan obat yang kuat sekalipun, rutin facial, tapi kalau masih sering pakai make up yang bikin tersumbat. Biasanya kalau kayak gini, saya pernah ada kasus kayak begini juga sekitar tahun 2015. Itu pasien saya frontliner juga, dia dipaksa menggunakan make up yang tebal padahal kondisi aknenya itu jerawat grade 3, grade 4. Saya terapi 2 minggu, 2 minggu 1 bulan, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya tak evaluasi ini kejadiannya, tak bilang salam sama SPP-nya, boleh nggak 2 minggu nggak pakai make up, full terapi dulu. Dan bener, setelah 2 minggu pasiennya nggak pakai make up sama sekali, cukup krim pagi, krim malam, sabun doang, tanpa sunblock, tanpa make up, tanpa apapun, cuman ini doang. Terus dengan facial per 2 minggu itu responnya bagus. 2 minggu sudah bagus, sudah kering, udah oke. Malahan udah boleh pakai make up lagi seperti biasa gitu ya. Intinya yang penting sabar, ya pasti membaik lah kayak gitu. Jadi pasien saya ini tak bilang, oh mbak jadinya kayak gini, mbak lanjutkan terapinya dulu, saya kasih krim seperti biasa, kemudian saya facial sama saya sinar biru untuk bunuh bakterinya di wajahnya, sama saya tambah obat minum ya, tapi dengan catatan kurangi make up. Kalau memang mbaknya tetap dipaksakan pakai make up, saran saya siang dihapus aja, nanti di reapply lagi kayak gitu. Jangan terlalu lama pori-porinya tersumbat sama make up, karena salah satu penyebab dari jerawat itu adalah tersumbatnya pori-pori. Ada 4 mekanisme penyebab jerawat itu. 1, produksi sebum atau komedo yang meningkat.
Ini karena makanan, karena hormonal. Yang kedua tersumbatnya pori-pori. Ini nih mekanisme yang dialami sama Mbak. Yang ketiga itu acne yang meningkat, ada banyak bakteri, banyak kotor kayak gitu misalnya contohnya. Kemudian inflamasi, biasanya karena proses peradangan, kecongkel-congkel, kepencet-pencet kayak gitu. Nah pasien saya ini posisinya ada di pori-pori tersumbat. Dia terlalu sering pakai make up dengan jangka waktu yang lama dan terus menerus setiap hari kayak gitu. Akhirnya saya edukasi seperti itu dan pasiennya saya resepin seperti biasa lagi tanpa make up. Ya walaupun sesekali pakai make up dan harus dihapus di siang hari, tak coba evaluasi aja kayak gitu. Pelan-pelan pasti membaik, pelan-pelan insya Allah membaik kalau udah kayak begini caranya. Oke, mungkin teman-teman ada yang bermasalah sama jerawat yang gak sembuh-sembuh, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita carikan solusi sama-sama ya. Oh ya, salam kenal, saya Dr. Nata, bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.